Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kesempatan kami dari mahasiswa UNP untuk datang ke Dukcapil Kota Padang dalam rangka observasi lapangan mengenai inovasi di dalam administrasi dan pelayanan pendidikan di Dukcapil Kota Padang. Saya menghormati Bapak Hari selaku narasumber pada sesi wawancara pada siang hari ini, dan juga perkenalkan saya Reza Febrian, Adia Maharani, Pak Sabrina dan Riko Putra. Baiklah, kita langsung masuk ke sesi wawancara. Di sini saya akan mengawali dengan pertanyaan, bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Dukcapil Kota Padang dalam pelayanan administrasi dan juga kependudukan daerah Kota Padang. Langsung saja ya. Kita di Dukcapil sekarang menerapkan PLN inovasi berupa layanan online. Jadi setiap proses administrasi kependudukan yang diminta oleh warga itu nanti kita sediakan sekarang aplikasi online-nya. Jadi mulai mungkin dulu sekitar tahun 2020 di bulan-bulan Maret pas itu awal COVID kemarin. Jadi untuk mengakomodir kebutuhan warga dokumen kependudukannya, kan juga ada masa lockdown dan masa boleh keluar dari rumah kan, makanya itu mungkin aplikasi serentak untuk mengakomodir tadi kebutuhan warga dan bukan dokumen kependudukannya dan berjalan sampai sekarang. Aplikasi ini sudah sampai tahap versi 2 sekarang, jadi sudah ada perkembangan semenjak tahun 2020. Versi satunya berakhir di bulan Desember 2022. Sekarang masuk lagi yang versi kedua mulai dari Desember 2022 sampai saat ini berjalan. Baik Pak. Dari aplikasi Sirancak tersebut, apakah ada kendala di dalam penerapan teknologi kepada masyarakat, terlebih kepada masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut? Apa dampak ataupun tantangan bagi masyarakat dalam penggunaan aplikasi tersebut? Kendalanya mungkin lebih dari sisi warga yang mungkin belum terlalu memahami cara menggunakan aplikasi ini kan. Nah, ini kan juga banyak opsi-opsinya, juga ada proses pendaftaran dulu kan, bikin akun dulu, kemudian pilih layanan, kemudian pilih persyaratan yang diminta apa-apa aja kan. Dan memang untuk beberapa warga memang perlu melakukan tutorial segala macamnya. Makanya tapi kita kali warga tersebut dengan beberapa tutorial yang kita posting di media sosial kita, ada di Instagram Dukcapil, ada di YouTube Dukcapil Padang, dan juga di Facebook dari tutorialnya. Tantangannya memang itu dari sisi warga, berupa mungkin warga kesulitan dalam akses aplikasinya, bagaimana bagaimana cara tutorialnya, bagaimana cara upload ini, data ini. Kalau dari kita bikin semudah mungkin, memang tetap ada dari warga karena kita berikan tutorialnya berupa video ya. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu dari segi penggunaan aplikasi tersebut, tentu harapan dari Dukcapil tentunya aplikasi ini akan berguna bagi masyarakat. Yaitu apakah dampak positif setelah ada aplikasi ini sebelum dan ada aplikasi ini? Pertama, artinya tentu warga dulu kan warga harus kesini dulu. Layanan kan kita tidak layanan KTP, KTPL kan misalnya ada bilang KTP, tentang KTP. Sebelum ada aplikasi kan terpaksa warga yang dari jauh yang misalnya mengirim bukti lain kan, kita datang ke sini bawah, datang langsung ke kantor kita.
Kalau sekarang semenjak ada aplikasi Seranca ini, nama aplikasi Seranca ini orang yang bisa kita bantu pendaftaran lain bentuknya dari HP saja. Jadi warga tersebut daftar di rumah, di rumah, layanan di rumah yang bikin apa, misalnya aktif layanan atau aktif nanti kita kita sudah melakukan kita download bilang dengan KTP. Kalau KTP nanti yang setelah dilakukan nanti di pelayanannya mereka ambil langsung di kecamatan. Sebenarnya intinya memangkas biaya warga tadi. Mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke sini. Waktu mereka juga dipangkas kan, mereka tidak perlu jauh-jauh lagi. Ini rumahnya di mana-mana. Bahkan di luar sini bisa pengajuan ini atau pendidikannya. Ada beberapa aplikasi ini. Macam kalau sekarang itu di foto di rumahnya, misalnya KTP hilang kan, syaratnya cukup laporkan surat keterangan hilang polisi, foto KK. Kalau dulu kan di print, dibawa ke sini, jaraknya jauh segala macam dari rumah dari mana, belum lagi mereka harus pergi kerja sehari 2 hari kan. Kalau sekarang cukup suratnya dapat surat hilang tadi di foto, keterangan di foto. Mereka bisa sambil santai di rumah atau sambil kerja di kantornya, kan pengajuan dari kantor itu. Jadi dari sisi biaya, ongkos lagi kan, dari sisi aplikasi mana sisi positif dari itu dibuktikan dari layanan yang masuk sampai itu sehari ini bisa sampai 700-an berkas langsung 700 layanan per hari itu gabungan dari akte kelahiran ada KTP itu 300 hari pasti wajib habis tidak pernah KTP itu kurang dari 300 hari. Selebihnya nanti ada akte kelahiran bisa sampai 100 hari. Pokoknya di rata-rata itu minimal bisa 700 layanan satu hari. Itu kan cukup tinggi yang kan kalau dilihat misalkan kalau misalnya orang langsung sini kan 700 hari kan banyak lagi. Layanannya ramai ya. Lumayan. Sebelum atau sesudahnya ada aplikasi ini, sebelumnya kan bekerja itu berkas atau arsip yang ditangani langsung dari masyarakat. Sekarang kan beralih ke komputer. Itu ada hambatan bapak atau misalkan para sumber daya itu kesulitan dalam menggunakan kita atau apa? Kalau sumber dayanya karena di sini yang banyak yang mudah-mudah juga. Jadi untuk yang operator aplikasi online kita ini memang kita kirim yang memang ada basic pengetahuan teknologi kan, walaupun seberapa. Namun di awal kan kita mesti biasakan diri yang berubah dari sistem manual dari kapasitas ke sistem aplikasi kan. Tapi tidak lama sih. Habis itu mereka terbiasa juga. Jadi lama kita ada kesulitan dalam aplikasi ini dari sisi operator kita. Berarti dalam segi penugasan sekarang di awalnya mereka diposisikan seperti ini tuh apakah dirombak tugas penugasan itu nanti kita dipindahin tugas yang ini tuh biasanya ini bisa jadi saya pindah tugas yang Kalau apa sih tidak ada perombakan di rumah karena memang yang dulu kan ada yang operator kan yang ada di loket kan nanti ONKAS langsung itu kan dibawa ke dalam tetap sama operator sama aplikasinya yang sekarang jadi kurang lebih sama perubahan ya bedanya dulu yang dibawa dari orang petugas loket ke dalam aplikasi kalau sekarang operator yang di dalam itu langsung terima dari aplikasi karena banyak jadi kurang lebih sama tapi ada beberapa dari loket yang ditarik ke dalam untuk bantu jadi operator aplikasi karena banyak lainnya masuk dari aplikasinya dipercayakan untuk tambahan operator aplikasi namun yang di dalam kebetulan memang dari dulunya yang megang aplikasi itu tidak ada perubahan karena cukup karena ganti ganti media aja
Belum mereka lain berkas, sekarang langsung membuat verifikasi ya. Terakhir Pak dari saya, dalam menerapkan inovasi ini tentu membutuhkan anggaran yang besar Pak, dari setiap dokumen dan perusahaan manual beralih ke komputerisasi atau membutuhkan biaya yang besar. Lalu bagaimana bertahap melakukan komputerisasi di instansi? Apakah langsung ada penggelontaran dana yang besar ataupun bertahap dana tersebut disalurkan misalnya pada tahap pertama pembelian komputer saja, lalu pada tahap berikutnya lalu mulai pengembangan aplikasi, dan pada tahap finalnya aplikasi komputer ini baru dilakukan dengan sejalan. Kalau abang kalau sebenarnya atau tahu ya itu bagian di masa tahu. Cuman sekarang memang kita setiap tahun itu ada pengadaan ada peremajaan istilahnya. Dan memang dari dulu memang komputer, tapi setiap tahun ada pengembangan, ada perubahan komputer nanti. Jadi ada pengadaan terus bertahap langsung sekali semua. Memang dilihat dulu kebutuhan dengan kebutuhan tambahan operator 2 orang misalkan komputer bisa 2 unit ditambahin tahu ada baru. Memang nggak sekali semua sih. Jadi memang ada bertahap. Mungkin kesimpulan dari sedikit manfaat atau harapan setelah adanya inovasi yang tadi nanti apa harapan setelah keinginan berdasarkan buat masyarakat? Harapannya pasti gimana masyarakat itu biar semuanya melek soal aplikasi. Jadi masyarakat itu lebih melek sama aplikasi ini, karena kita juga sudah bikin tutorial dan video dan kita juga pelan-pelan sama Kok di kafe kartu November? BNBA Pak dari Kepiro. Oh BNBA, di mana grupnya? YouTube. Grupnya waktu pengirim dari pusat itu dari mana? Itu celah-celahnya dia sama dia itu. Oh, nggak di grup pihak Sumar. Paham lah. Jadi kan Itu baru ya? Iya, Nah, ada Pak, sudah boleh. mudah mereka menunjukkan tidak lagi sini. ada email, ada website atau ada IG-nya? Ada di Padang ada. Padang ada. Kalau website Padang itu diskipil.padang.id itu ya website resminya. Tapi kalau lainannya silakan.diskipil.padang.id. Tapi kan kalau yang website Padang resmi itu overall sampai di sini. Bagaimana apa berita ini apa. Tapi kalau lainnya lagi lainnya itu silakan.diskipil.padang.id. Kalau ini nggak ada kita diskipil.padang. Kalau Facebooknya sama Kota Padang, YouTube juga ada. Berarti kesimpulan wawancara pada hari ini Pak, aplikasi yang digunakan di dalam School Charter Kota Padang ini aplikasi Sirancak Sirancak. yang dapat diakses di website ya Pak. Di website ada aplikasi Android juga ada. Ada. Mulai di tahun ini kita bikin versi Android. Jadi warga yang di Play Store bisa di-download ya. Jadi kalau misalnya warga bisa pilih juga kalau misalnya mereka lebih nyaman install aplikasi, lebih cepat interface-nya kalau aplikasi itu. Ya, dibanding di website ya. Lebih cepat karena apalagi kalau website itu misalnya banyak warga itu kadang-kadang tone itu sampai 30 tab ke utara. Itu bisa bikin lag aplikasi itu. Jadi kalau free lah peraturannya kalau mereka mau install aplikasi itu disediakan orang ada plus minusnya. Kita tutup semua, kita kemudian kalau mau operasinya ya kita kasih di Play Store memang kurang lebih sama apanya, menunya sama, dipindah ke versi mobile ke versi aplikasi. Di website bisa, di rumah bisa, di komputer, di router bisa, tablet bisa.
Berarti di dalam aplikasi Selanjak itu udah ada pelayanan di luar, misalkan kerjasama dengan pihak bank untuk melakukan pembayaran. Oh, nah, itu memang cuma sisi masyarakat di dalam ya, yang tersedia di aplikasi Selanjak itu memang layanan contoh aja. Misalnya ada 40 lebih layanan di situ. Cuman terkait capilannya tidak dia nggak ngelink ke instansi lain, tidak ada instansi itu kan ada lagi instansinya kan, tidak bisa harus kayak jenis harga karena itu di bagian ada lagi instansinya, terus PSP juga disertakan. Memang yang ada di aplikasi itu memang layanan yang terkait sama capilannya, sama akte kelahiran, produk kita dengan akte kematian, produk kita juga berpindah dan sebagainya, KTP, perubahan data itu ada di layanan aplikasi. Tapi kalau pembayaran listrik segala macam, bank, kita layanan kita pokoknya terus kita 40 lebih layanan, 40 layanan lebih. Alurnya katanya alur penggunaan aplikasi ya. Alur ini pakai yang dengan jadi ini kalau nanti warga nih sama dia kayak Facebook sistemnya. Warga itu registrasi dulu akunnya. Nanti kalau akunnya sudah diterima, kita verifikasi kan sudah bisa pas data isinya itu kan. Nanti baru mereka login. Jadi setelah login nanti baru kita yang apa aja. Dan registrasi itu nanti yang diperlukan itu nanti ada mereka harus ikutkan link sesuai KTP yang benar. Terakhirnya bagaimana? Berapa nama lengkap sesuai kakak apa, nomor HP apa, karena nanti nama HP dulu kita kirim OTP, dari OTP, terus kode WA ya kode OTP 1, terus di informasi layanannya nanti dihubungi ke WA nih, apakah dokumen sudah selesai, apakah ditolak, apa alasan tolak kita kabari ke WA semua. Jadi perlu diisi HP warga nanti. Nah ini nomor kakak, nama sesuai kakak dan nomor WA itu langkah pertama. Nanti setelah di-input sudah oke semua, nanti baru warga diminta untuk upload foto selfie kakak sama KTP untuk kesehatan. Jadi kita memastikan betul-betul warga tersebut yang mendaftar dengan komentar orang lain. Karena kita minta foto selfie-nya sama foto KTP-nya sama nggak yang daftar. Kita kembali calon. Kalau memang sah nanti memang orang yang bisa selfie itu sama dengan KTP-nya, baru kita terima. Kalau kita terima akunnya, baru mereka bisa login. Ini lainnya. Sempurna mungkin ya maksudnya hampir lengkap. Iya. Tapi kita juga dapat lain kalau mereka belum juga nanti kita bikin tutorial kan, kita ada di YouTube, ada di IG, belum juga lagi kita bantu sama hotline. Jangan kesehatannya, jaketnya. Memang celah-celah warga gimana warga itu pusing untuk semua tutorial bikin rendah ada. Iya pak. Berarti kesimpulan dari wawancara ini, Distrik Capil Kota Padang menerapkan inovasi berupa pelayanan di bidang aplikasi dan juga website yang bernama Selanjak. Ini memiliki fitur lebih dari 40 layanan lengkap dari Distrik Capil. Layanan murni ya, tidak ada tambahan dari lain memang produk kita ini kita sediakan manfaatnya untuk mempercepat masyarakat dalam pengurusan aplikasinya, memangkas biaya warga berisnya warga menyebutnya mereka di sini dan mereka segala macam. Sekarang mungkin masih ada juga, namun dikurangi warga kalau memang tak bisa ditangani di Selanjak karena kan dokumen itu misalnya tidak jelas segala macam, itu memang terpaksa kita sini karena YouTube aplikasi itu lebih lanjut lagi kan soal operator kita. Kalau memang bisa dari Selanjak, cukup dari Selanjak kita selesaikan. harapan ke depan pasti dari segi masyarakat dari segi teknologi juga sama untuk agar perkembangan aplikasi ini sama-sama jalan dari masyarakat itu sendiri dan dari Distrik Capil
ya. terlaksana dengan baik. Karena bahasa interface-nya bahasa Indonesia, petunjuk juga bahasa Indonesia, tutorial bahasa Indonesia. Warga cukup sebenarnya mau membaca dan mau menonton sebentar, mau membaca apa betul tulis akan semuanya kita kurang literasi kita masih agak. Kadang-kadang ditanya warga tuh, misalnya warga sering tanya tuh, gimana cara ganti password? Padahal Jadi di halaman jadi itu ada iya. lupa password. Jadi semua bisa ada aplikasi. Warga mau ganti password bisa ada aplikasi, lupa password bisa ada aplikasi. Jadi kita dikasihkan namanya semua dan dalam Indonesia. Jadi memang diharapkan mungkin literasi warga mungkin perlu inti dalam panik ya aplikasi ada sebuah